kasih tos dulu, katakan selamat Paskah. Yes. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi saya mau sampaikan buat kita, selamat Paskah buat kita. Amin. Ada kemenangan, ada sukacita. Lebih dari sebenarnya hanya sebuah perayaan Natal. Justru di perayaan Paskah kita itu mengalami sukacita yang luar biasa. Nah saudaraku, tema kita pada hari ini adalah, kita mengambil satu tema yaitu living in His power. Yaitu kita boleh mengalami hidup dalam kuasanya. Kenapa kita perlu hidup dalam kuasanya? Kalau kita mengingat-ingat usia umur setiap kita, sudah berapa kali kita merayakan Paskah? Setiap tahun kita merayakan Paskah. Dan pertanyaannya adalah, adakah kita sudah mengalami kuasa Injil, kuasa Paskah itu nyata dalam kehidupan kita? Atau kita masih sering menjadi anak-anak Tuhan yang up and down? Sehari ini semangat, besok kurang semangat, besoknya lagi enggak semangat. Saudaraku, kita mau mengalami satu kehidupan yang terus, bahwa ternyata untuk kita boleh mengalami satu kehidupan yang penuh kuasa, bukan bergantung kepada kekuatan dan kehebatan kita. Ada satu kuasa yang Tuhan sudah tunjukkan dalam kehidupannya selama dia sebagai manusia dan di muka bumi. Dia tunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Dan kalau kita sebagai umat pilihan yang menerima keselamatan dalam Dia juga tidak mengalami kuasanya, justru itu jadi pertanyaan. Seharusnya setiap kita boleh mengalami kuasa kemenangan itu. Setiap hari mungkin kita mengalami pergumulan, setiap hari kita mengalami situasi-situasi baik atau tidak baik. Namun sebagai orang percaya, Tuhan mau agar kita setiap hari juga mengalami namanya kuasa kebangkitan. Jadi saudaraku, enggak hanya pada saat Paskah kita mau merayakan kebangkitan, hari ini kita bangkit, kita bersemangat. Namun justru sepanjang waktu kita mau mengalami namanya kuasa kebangkitan itu. Ada amin? Colek kiri kanannya, every day, setiap hari mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Nah saudaraku, masalah kalau kita perhatikan di dalam gereja, gereja itu bukan kekurangan program. Banyak sekali kegiatan yang bisa kita kerjakan. Namun yang sering terjadi bahwa ketidaksadaran akan kuasa Allah yang menyertai kita, sehingga kecenderungan manusia adalah mengusahakan dengan banyaknya program. Mengusahakan dengan banyaknya kegiatan supaya tetap semangat. Padahal sebenarnya kita tahu bagaimana justru bukan karena programnya, bukan kegiatannya, bukan aktivitasnya yang membuat kita bersemangat. Tetapi karena ada kuasa Tuhan, karena kuasa kebangkitan itu yang senantiasa hidup dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita boleh mengalami kebangkitan setiap hari. Mengalami kuasa itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, apapun persoalan dia hadapi. Dan kita bisa berkata, segala sesuatu di muka bumi ini ada expirednya. Amin. Ada akhirnya. Bahwa kita mau terus mengalami kemenangan karena masalah demi masalah. Memang itu yang kita hadapi. Tetapi ketika kita mengerti bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan. Kita tidak akan berhenti dalam satu keadaan. Kita tidak menyerah dalam satu keadaan. Walaupun berat keadaan yang kita alami. Jangan pernah menyerah oleh karena kita tahu Tuhan pun tidak pernah menyerah dengan kehidupan. Tuhan tidak pernah menyerah dengan kita. Tuhan mau agar kita boleh bangkit, mengalami kuasanya, mengalami kehidupan yang baru di dalam Dia. Saudaraku, kita berpikir bahwa dengan kita melakukan, mendisiplin diri kita, sepertinya itu bisa menolong kita. Karena ternyata yang sering kita lupa adalah kesadaran akan kuasa Allah. Kesadaran bahwa Tuhanlah, dari Tuhanlah kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Ketika kesadaran itu hilang, saudaraku, maka kita akan mengusahakan dengan akal budi, logika, apalagi otot, otak ya, otot kita. Kita usahakan dengan kedagingan kita. Dan saya mau katakan, ketika kita mengusahakan dengan cara kita akan mengalami namanya kegagalan.
Kita akan mengalami namanya kekecewaan. Makanya saudara kita perlu meresponi bahwa kuasa Tuhan itu nyata atas umat Tuhan. Kita meresponinya bukan dengan pengetahuan kita. Tetapi dengan pengenalan kita akan Tuhan. Kita mengalami namanya hidup oleh iman. Imanlah yang membuat kita boleh mengalami satu kehidupan yang percaya bahwa Tuhan yang menyanggupkan. Memang secara daging kita tidak mampu, tapi oleh iman percaya kepada firman Tuhan. Ketika ada iman, walaupun kita mengalami namanya kadang-kadang lemah, tapi kita bisa mengatakan, aku tahu Tuhanku hidup. Aku tahu Tuhanku sudah memberi jawaban. Tuhanlah yang menolongku. Ketika saudara punya iman, saudara tidak pernah dikalahkan keadaan apapun. Karena ketika saudara kehilangan iman, maka yang terjadi adalah iblis akan menggunakan segala cara untuk melemahkan iman kita. Sehingga kita merasa bahwa aduh gak ada lagi harapan. Ketika kita kehilangan pengharapan, saudara tahu apa yang paling kena? Yang paling kena adalah mental kita. Jiwa kita. Makanya akhirnya ketika mental kita kena, kita kehilangan iman, kita menggunakan logika kita, menggunakan jiwa kita. Kan kalau orang sedang bermasalah, lagi stres, perlu diet gak? Gak perlu ya. Ketika lagi banyak pikiran, tiba-tiba berat badan turun. Benar tidak? Kenapa bisa begitu, saudara? Karena itu. Karena mengandalkan sesuatu dari jiwa kita. Itu akan mengalami namanya, ini mental kita kena, maka berat badan kita pun habis, saudaraku. Makanya kasih tahu kiri kanannya, jangan sampai kena mental, bro. Amin. Jangan sampai kena mental. Tetap percaya Tuhan. Amin. Saudaraku, slide ya boleh ditampilkan. Karena iman kekristenan bukan hanya benar secara ajaran, tetapi harus berkuasa dalam kehidupan. Jangan sampai kita mengatakan, aku tahu pengajaran, aku tahu doktrinnya, aku tahu Alkitab, aku tahu. Saudaraku, kalau hanya tahu, apa bedanya kita dengan orang di luar sana, saudaraku? Dan Tuhan mau agar kita bukan hanya sekedar tahu, tapi mengalami kuasa itu, kuasa Injil itu, kuasa Allah itu kita boleh mengalami dalam kehidupan kita. Yang sering terjadi kan kita percaya Kristus bangkit, tapi hidup kita masih dalam kelemahan. Yang sakit tetap sakit, yang bermasalah tetap bermasalah. Bahkan hari Rabu, hari Kamis sedang berumah habis, artinya utangnya terus. Gak menang-menang dalam keuangan, gak menang-menang dengan hubungan dalam keluarga, gak menang-menang dalam komunikasi dalam keluarga, bahkan menjadi trouble maker, kemanapun dia jadi parbada gitu ya. Kemana-mana pun dia, ya parbada itu suka berkelahi gitu ya. Gak menang-menang saudaraku, gak menjadi pembawa damai. Jadi kalau tiga lagi bermasalah, hari Minggu gak ke gereja, tapi jemaat Tuhan hari di sini semua baik-baik. Walaupun ada masalah tetap beribadah. Amin. Tapi tanya dulu, kaunya itu? Kita mau tetap semangat dan dikatakan, Kristus sudah bangkit. Seharusnya kita pun bangkit. Tadi kan nyanyi, sebab dia hidup ada hari esok. Mungkin ada yang bilang begini, ada hari esok. Semananya ada hari esok. Kerjaanku masih nganggur. Nganggur juga kerjaan, saudaraku. Dia mengerjakan sesuatu yang gak bisa dikerjakan orang lain. Dia berhenti. Namun yang utamanya adalah apapun keadaan kita, tetap percaya Tuhan. Jangan sampai kehilangan iman. Artinya kalau orang sudah kehilangan iman, itu namanya rangkaian perkataan yang menunjukkan the power, kuasa Tuhan itu tidak bisa ditandingi oleh apapun. Kuasa itu begitu besar, tak tertandingi. Kuasa itu tadi dikerjakan Allah dalam Kristus. Buktinya apa yang kita bisa lihat? Maut yang paling ditakuti, justru dikalahkan. Dia sudah kalahkan maut yang paling ditakut oleh manusia.
Kuasa itu nyata membangkitkan dan memuliakan Kristus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang berkuasa atas segala sesuatunya. Pertanyaan yang sederhana buat kita adalah, adakah kita percaya bahwa Allah berkuasa? Adakah kita percaya kuasanya sanggup membebaskanmu, menolong kau? Mungkin ada yang terjebak dengan hutang piutang, bahkan mungkin dengan kesalahan bisa terjebak. Saudaraku, mahasiswa ini dia hidup dengan mengandalkan beasiswa. Dia membelanjakannya dengan tidak bertanggung jawab. Dia belikan ini, belikan itu dan sebagainya. Padahal itulah satu beasiswa yang harusnya untuk 6 bulan. Tapi dia habiskan dalam waktu yang, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Ketika semuanya sudah habis, dia mulai panik. Ketika dia mulai panik, dia mulai merenung, nanti saya mau makan apa, nanti bagaimana, dan nanti segala macam. Akhirnya dia mulai masuk kepada pinjaman online. Masuk kepada satu pinjaman yang lain. Namun apa yang terjadi? Lama-kelamaan dia terjebak. Dan sudah tahu, dia akhirnya stres. Jiwanya kena, mentalnya benar-benar mengalami satu kebobrokan, kehancuran. Dan terakhir adalah akhirnya dia dipanggil Tuhan. Ya, akhirnya mengalami stres, sakit. Bayangkan masih mahasiswa. Oleh karena tidak bisa menguasai dirinya, dia datang sama Tuhan, dia tidak mendapatkan pertolongan. Bahkan dia akhirnya melakukan satu kesalahan-kesalahan berikutnya, akhirnya dia terjebak dan akhirnya mentalnya kena sakit penyakit dan akhirnya meninggal dunia. Saudaraku, kadang-kadang kita berpikir bahwa itu kan kebetulan. Saudaraku, kalau kita pandang atau lihat sekeliling kita, ada banyak orang yang juga mengalami mungkin persoalan dalam bentuk yang lain. Banyak orang yang kepikiran terus dengan masalahnya, dia tidak datang, bahkan dia masih datang ibadah, tapi dia tidak mengalami kuasa kemenangan. Dia tidak mengalami penguasaan diri. Ya, salah satu kan buah roh, ya Pak. Salah satu adalah penguasaan diri. Dia tidak bisa menang karena dia mengandalkan logikanya. Dia mengandalkan kekuatannya. Dia nggak berlutut di hadapan Tuhan. Bahkan yang sering terjadi kan karena kita sesama anak Tuhan, kalau datang ke warungnya atau kalau datang ke tempat apanya gitu ya, ke tokonya, seringkali kita mentalnya apa? Minta diskon. Benar gak? Kan sesama anak Tuhan diskon dong. Saudaraku, kita harus jauhkan dari mentalitas itu. Karena kita justru, karena sesama anak Tuhan, aku mau membayar lebih karena aku mau memberkati engkau. Amin. Jadi nanti kalau ada yang jualan di situ, kasih lebih. Ya, hari ini gak jualan, minggu depan jualan. Kenapa? Bukan karena dananya untuk EMB kita, bukan saudaraku. Karena sudah mau memberkati. Jadi kalau bayar angkot pun lebih-lebih 1.000, 2.000, sudahlah. Jadi memberkati orang lain. Kasih tahu kiri kanannya, jangan kohlit mangging gitu. Saudaraku, ada loh. Dia nggak mau parkir di satu tempat. Kenapa nggak mau parkir? Gara-gara 2.000. Dia nggak mau ke situ. Gak mau dia parkir. Gak mau dia datang ke situ, kenapa? Gak mau gara-gara 2.000. Saudaraku, ngeri kali kalau kita sampai 2.000, kita kehilangan iman, kita kehilangan kuasa untuk jadi berkat, kehilangan otoritas untuk memberkati orang lain. Colek dulu kiri kananmu. Jangan gitu-gitu kali lah. Saudaraku, ada 3 hal yang kita boleh melihat bagaimana, mengapa kita harus hidup dalam kuasa Allah. Saudaraku, kita harus lihat bahwa kuasa Allah yang membangkitkan Kristus adalah kuasa yang sama. Yang bekerja dalam hidup orang percaya. Bukan dulu, amin. Tapi sekarang juga masih berkuasa atas kehidupan orang percaya. Kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus adalah kuasa yang juga masih berkuasa atas hidup kita hari-hari ini. Dan Tuhan mau kita percaya akan hal itu. Gak perlu memintanya lagi. Karena Tuhan sudah berikan, saudara.
Hal yang pertama dikatakan, kuasa Allah adalah kuasa yang aktif. Kuasa Allah adalah kuasa yang aktif dan nyata, dan dikatakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar. Amin. Betapa hebat kuasanya. Masalah dompetmu besar atau kecil? Masalah besar apa enggak? Masalah sakitmu, masalah besar apa enggak? Kasih tahu kiri kanannya, kecil. Kenapa? Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Kita punya Tuhan. Penggunaan beberapa bahasa yang menunjukkan tentang energi, dinamis, kratos, saat semua perkataan itu menunjukkan satu intensitas, itu intensitas gini nih. Kan hujan rintik-rintik. Ada intensitasnya rendah, sedang. Intensitasnya lebih deras lagi, deras itu, deras banget. Itu yang dimaksudkannya. Bahwa kuasa itu begitu intensitas, intens terus. Terus kuasa itu terus bekerja dalam kehidupan orang percaya. Kuasa itu terus bekerja dan Tuhan mau kita boleh menangkap itu. Kita mengerti bahwa kuasa Allah itu aktif dan sangat nyata atas kehidupan orang yang percaya. Jadi bukan kuasa Allah itu enggak netes, saudaraku, tes satu. Kalau lagi butuh satu, enggak, saudaraku. Kuasa Tuhan itu intensitasnya sangat tinggi, sangat powerful, sangat penuh kuasa dan sangat penuh otoritas. Karena kalau kita lihat ya, dinamis katanya kemampuan kuasa yang efektif. Kemampuannya sangat aktif, dia sangat efektif luar biasa. Energi ya, kuasa yang terus, dia bekerja intens terus, saudara. Kratos ini bicara tentang kuasa yang dominan dan berdaulat. Tidak ada lawan, kalau dikatakan sing tidak ada lawan, ya itu kuasa Tuhan. Dan dikatakan Yesus ini dikatakan kekuatan itu mengatasi namanya perlawanan. Kadang-kadang kan kita bilang sama, kok jogal kali kau. Nah, itu yang jogal-jogal itu, saudaraku. Yang gak mau itu, saudaraku. Udah ini tetap jogal dia. Saudara, itu kuasa Tuhan itu sanggup memulihkan. Jadi kalau ada di anggota keluarga kita yang masih jogal-jogal mau dibawa ke gereja, ya, gak mau dibawa ke gereja, selalu beralasan, alasannya selalu banyak alasannya. Kalau kita ke gereja yuk, kita IG yuk, komsel yuk. Dan dia bilang, aduh maaf hari ini, itu termasuk yang kelompok jogal itu. Jadi kita menggunakan hadapilah itu dengan kuasa Allah. Amin. Jangan diancam. Kau gak nanti komsel, gak dikasih Tuhan kau. Nanti kau dicabut Tuhannya. Gak begitu, saudaraku. Doa. Doa. Jangan sampai pakai akal bulus kita. Tapi ini, mari saudaraku. Apapun situasi yang kita hadapi. Sesuatu yang berusaha menantang kebenaran, yang berusaha tidak mau beribadah, yang berusaha untuk menolak kebenaran firman Tuhan, hadapi itu dengan kuasa Allah. Makanya ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita, kuasa Allah adalah kuasa yang aktif dan nyata. Enggak main-main, saudaraku, enggak sembarangan, karena Tuhan mau agar oleh kuasa Allah yang nyata itu segala kelemahan kita itu boleh dikalahkan. Itu bisa dikalahkan ketika kita bersandar kepada anugerah Tuhan. Dan hal yang kedua yang kita melihat bagaimana kehidupan kita, saudaraku. Kita boleh mengalami kuasa Allah dibuktikan melalui kebangkitan Kristus. Yang dikerjakannya, siapa yang mengerjakannya, saudaraku? Allah. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini adalah satu bukti kemenangan mutlak atas dosa. Ini adalah satu kehancuran atas kuasa maut. Maut dikalahkan, enggak setengah-setengah, saudaraku. Tuhan kalahkan.
kuasa Allah mengalahkan secara total. Bahkan ini menjadi bukti final dikatakan. Kuasa Allah tak tertandingi oleh apapun. Seringkali kita ragu ketika kita mengalami situasi-situasi. Namun kita melihat bagaimana kebangkitan Kristus adalah kemenangan mutlak, saudaraku. Kemenangan yang luar biasa. Makanya apa implikasinya ketika kita percaya pada kuasa Tuhan. Kita melihat, kita boleh mengalami next slide. Hidup baru dalam kuasanya. Kita melihat dalam Roma 8 ya, Roma 8 ayat 11. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, tim kamu. Roh Kudus sudah diberikan atas setiap orang percaya. Dalam segala kelemahan kita, dalam segala kondisi kita, Dia telah berikan rohnya. Tinggal dalam kita untuk membangkitkan kita. Jadi hidup baru berarti apa? Bebas dari dosa-dosa lama. Tidak terikat lagi masa lalu. Karena Tuhan mau kita hidup dalam pengharapan akan hari esok. Dan kita boleh memiliki kuasa untuk taat kepada firman. Sehingga apa yang terjadi, satu perubahan transformasi terjadi. Bebas dari dosa yang lama, tidak terikat lagi masa lalunya, memiliki kuasa untuk taat. Salah satu yang orang gak mau lepas dari masa lalu adalah tidak mengampuni, saudara. Tidak mau mengampuni, tinggal dalam konsep berpikir yang lama, padahal Tuhan mau agar kita mengalami kehidupan yang baru. Bahkan dihidupkan oleh Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Dari sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa. Makanya kita mau hidup oleh iman, karena dalam iman kepada Kristus. Makanya kita perlu respon iman, percaya kuasa Allah. Percaya Allah sanggup, firman-Nya ya dan amin. Dan Dia sudah buktikan, dan Dia sudah tunjukkan. Makanya saudaraku, kalau kita perhatikan di next slide dikatakan, kita tidak hidup untuk mencari kemenangan. Next slide. Kita tidak hidup sebelumnya. Kita tidak hidup untuk mencari kemenangan, tetapi hidup dari kemenangan Kristus. Bisa mundur? Maaf ini sedikit, ada gangguan sedikit. Ada gangguan kah? Kok tidak ada? Ya. Yuk kita katakan. Kita tidak hidup untuk mencari kemenangan. 1, 2, 3. Kita tidak hidup untuk mencari kemenangan, tetapi hidup dari kemenangan. Tetapi hidup dari kemenangan Kristus. Sekali lagi kita katakan. Kita tidak hidup untuk mencari kemenangan, tetapi hidup dari kemenangan Kristus. Sekali lagi dengan suara yang keras. Kita tidak hidup untuk mencari kemenangan, tetapi hidup dari kemenangan Kristus. Amin. Amin. Kau Tahir. Amin. Kemenangan kita bukan ditentukan oleh, bahkan kita cari-cari, saudaraku. Karena kemenangan itu sudah Allah sediakan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga kita boleh melihat, saudaraku, ya yang ketiga bagaimana kuasa Allah mendudukkan Kristus sebagai Raja. Kuasa Allah, mundur bisa mundur ya. Kuasa Allah mendudukkan Kristus dikatakan Efesus 1 ayat 20. Dan mendudukkan diri sebelah kanannya di surga. Kalau kita perhatikan tradisi Ibrani dikatakan bagaimana Yesus dikatakan duduk di sebelah kanan Allah. Itu berbicara tentang otoritas tertinggi. Duduk di sebelah kanan Allah berbicara tentang kehormatan tertinggi. Bahkan duduk di sebelah kanan Allah berbicara tentang kuasa pemerintahan yang penuh. Saudaraku, kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu sangat luar biasa. Makanya kita perlu melihat bahwa Kristus berkuasa atas segala sesuatu, atas segala pemerintahan, atas segala kuasa dunia, berkuasa atas hidup orang percaya, dan Tuhan mau agar kita boleh menangkap itu dan mengambilnya sebagai orang percaya. Sehingga apapun dalam keadaan kita tidak lagi dikalahkan oleh keadaan apapun. Apapun pergumulan kita mau menangkap kebenaran firman Tuhan. Saudaraku,
kita mau melihat bagaimana kita boleh mengalami kuasa Allah dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan, yaitu kita perlu hidup berserah setiap hari. Amin. Berserah setiap hari, hidup dalam bergantung kepada Roh Kudus. Kita boleh berjalan bersama dengan Dia, bergantung kepada Tuhan setiap hari. Mengandalkan Tuhan dalam setiap waktu, mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan kita. Itulah yang membuat kita boleh hidup dalam kuasa Allah. Jadi saudaraku nggak perlu mencari-cari, tapi kita hidup oleh kuasa Allah. Dan kedua adalah tinggal dalam firman dan doa. Kita mempercayai janji firman Tuhan. Kita mempercayai bahwa Tuhan janjinya ya dan amin. Itulah yang membuat kita boleh terus berjalan. Karena berjalan dalam kuasa Allah. Yang paling sering terjadi adalah ketika kita tidak percaya janji Tuhan. Kita mencari, mengusahakan, mengupayakan dengan kemampuan kita. Dan akhirnya kita kecewa. Saudaraku, seharusnya ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita bukan mencari sesuatu, tetapi kita sedang mempersembahkan sesuatu. Perjalanan hidup kita setiap hari mengalami kuasa Tuhan. Itulah yang membuat kita boleh mengalami sukacita. Itulah membuat kita bergairah ketika datang komsel. Itu membuat kita bergairah karena ada sesuatu pengalaman kita dengan Tuhan. Ketika kita datang, itulah yang kita mau ekspresikan. Sehingga ketika kita memuji Tuhan, bukan karena WL-nya, tetapi karena hati kita udah panas dengan kasih-Nya Tuhan. Hati kita dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Hati kita dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Sehingga hati kita memuji Tuhan ketika kita mengangkat tangan kita. Itu bukan karena disuruh orang lain, tapi karena kita mau mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Dan yang ketiga yang bisa menjadi pelajaran buat kita. Kita mengalami hidup dalam kuasa Allah. Karena taat dipimpin oleh Roh Kudus. Sekalipun tidak mudah. Amin. Rasanya tidak mudah. Namun kita mengerti. Semua kita coba dengan daya upaya kita. Kalau itu masih bergantung pada kekuatan kita, kita akan dikalahkan. Ada satu gambaran sebenarnya, slide-nya ada gangguannya. Ya, nanti slide-nya dibagikan aja. Saudaraku, ada satu, kalau kita perhatikan lampu, ini lampu dan listrik. Saudaraku, lampu ini tidak akan ada gunanya kalau nggak ada arus listriknya. Tuh. Lampu itu tidak berfungsi, tidak menghasilkan cahaya, jadi pajangan. Jadi apa artinya saudaraku? Nggak ada gunanya. Seperti lampu membutuhkan listrik. Orang percaya juga membutuhkan hubungan yang hidup dengan Kristus. Makanya orang percaya tanpa Kristus itu hidup dalam kelemahan. Orang percaya tanpa Kristus tidak mengalami kuasa Allah. Orang percaya tanpa Kristus, ya membutuhkan hubungan yang hidup dengan Kristus. Kalau kita nggak punya hubungan dengan Kristus, itu seperti lampu, saudaraku, nggak ada artinya. Yang Tuhan mau agar kita boleh mengalami ini. Boleh mundur satu slide. Sebelumnya, mundur. Ya. Saudaraku, kita mengalami hidup berserah setiap hari. Tinggal dalam firman dan doa. Dan taat dalam pimpinan Roh Kudus. Inilah yang membuat kita tetap on fire. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita berserah? Seringkali kalau kita mau dalam perjalanan, orang yang berserah, biasanya kalau kita dalam kendaraan umum, kita tidak bisa buat apa-apa kan? Ikut aja. Orang yang berserah, ya tergantung supirnya aja sudah. Tapi kalau kita dengan kendaraan sendiri, selalu apa? Mencari, googling, ya, Google Maps, langsung cari maps yang lain. Mencari jalan keluar sendiri. Mari kita belajar bahwa kita ini ada bersama dengan Tuhan. Izinkan Tuhan yang membawa kita dalam perjalanan iman sehingga kita terus
dalam situasi apapun, tetap berserah kepada Tuhan. Nyanyikan mantap, ku berserah penuh. Saudaraku, kalau kita katakan berserah penuh, ketika naik bis, kalau nggak berserah penuh pasti apa yang terjadi? Marah-marah sama bapak supir. Tapi orang yang berserah, dia menikmati perjalanan itu. Tinggal dalam firman, percaya janji Tuhan. Taat dalam pimpinan Roh Kudus, kita dengar-dengaran dengan Roh Kudus yang berbicara di hati kita. Sehingga saudaraku sebagai umat Tuhan, kita mau mengalami janji firman Tuhan. Kolose 2 ayat 9-10 katakan begini. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keilahian. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Artinya apa saudaraku? Kristus adalah sumber kuasa yang sejati. Seluruh kepenuhan keilahian di dalam berdiam di dalam dia. Dan apa yang terjadi ketika kita tinggal, kita mengerti bahwa Yesus adalah sumber kuasa yang sejati. Ketika kita mengalami kuasanya pun, Kristus itu yang menjadi tujuannya. Amin. Kristus jadi tujuannya. Kristus yang menjadi alasannya dan bagi dialah, karena dialah kepala pemerintah dan penguasa atas segala sesuatunya. Jangan sampai kita ketika kita sudah berhasil kita lupa Tuhan. Ingat tujuannya juga adalah untuk Tuhan. Satu quote terakhir firman Tuhan, seorang dari hamba Tuhan, Watchman ini dia katakan begini. Kuasa Allah tidak dilepaskan melalui usaha, tetapi melalui penyerahan diri. Semakin kita berserah kepada Tuhan, semakin kita melihat kuasa Allah. Semakin kita berserah kepada Tuhan, semakin kita mengalami janji Tuhan. Karena Tuhan mau agar kita boleh mengalami satu hidup dalam kemenangan, bukan dalam ketakutan. Tuhan mau agar kita boleh mengalami hidup dalam kemerdekaan, bukan diperbudak oleh masa lalu. Kita terintimidasi atau trauma dengan berbagai keadaan. Kita tidak perlu menyerah dengan kelemahan, karena kita tahu justru dalam kelemahanlah kuasa Allah nyata atas hidup kita. Saudaraku, kalau sebentar kita akan menikmati perjamuan. Ini bukan sebuah perjamuan biasa. Tuhan mau kita boleh menikmati satu perjamuan karena ada kuasa Tuhan. Ada kuasa darah Yesus, tubuh dan darah Yesus yang sanggup memulihkan, membangkitkan kita. Saudara yang terikat dengan dosa, saudara mengalami kemenangan. Saudara yang terikat dengan masalah atau sedang mengalami pergumulan berat, saudara boleh datang kepada Tuhan. Bahkan oleh karena persekutuan kita di dalam Tuhan, kita boleh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas kebangkitan Tuhan. Dan ketika kita bersekutu, bukan hanya bersekutu dengan Tuhan, tapi bersekutu dengan saudara seiman. Dan ini boleh menjadi satu peringatan akan Tuhan, peringatan akan kuasa Tuhan yang nyata atas hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan.